Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Hilmi Fuad, biasa dipanggil Aska. Saya dengan NIM 0549066631, prodi Sistem Informasi, UPBJJ-nya ikut OT Semarang. Pada kesempatan malam hari ini, jam 10 malam tepatnya, saya akan mempraktekkan tentang tugas 2 mata kuliah basis data, yang dimana di situ kita disuruh membuat yang namanya basis data dengan studi kasus kayak gini. Nah, saya sudah rinci entity sama field atau atributnya. Nah, di sini kita ketahui entity yang ada yaitu pasien dengan fieldnya ada 4, administrator fieldnya ada 3, dokter fieldnya ada 7, dokter admin fieldnya ada 3, pasien dokter fieldnya atau atributnya ada 5, daftar fieldnya ada 3. Oke. Nah, langkah-langkah pembuatan basis data. Nah, nanti kita akan membuat basis data dengan nama rumah sakit. Nah, karena udah ada nama entity ini ya, tetap kita buatnya dengan nama rumah sakit. Nah, selanjutnya nanti kita membuat tabel dari setiap entity yang ada. Jadi setiap entity nanti kita akan membuat tabelnya masing-masing. Dan ini sudah ada. Nanti kita buat 6 tabel ya, 6 tabel. Di sini ada pasien, administrator, dokter, dokter admin, pasien dokter, dan daftar. Nah, kita langsung aja ke langkah-langkah pembuatan. Akan dilakukan dengan CMD dan PHP My Admin. Jadi nanti kita gabungkan. Nah, kita buat basis datanya menggunakan CMD. Terus untuk selanjutnya pembuatan tabel kita buat lewat localhost PHP My Admin. Jadi kita ada 2 versi ya nanti buatnya. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu buka exam, nanti klik start bagian apa aja sama MySQL. Nah, ini kita klik start dulu ya. Berhubung kita sudah pernah install, kita start langsung, kita buka, kita start. Oke, selanjutnya yaitu kita buka CMD. Kita cari CMD ya. Nah, di sini kita harus pindah direktorinya ke CD. Ini ya, bentar. Kita harus pindah direktorinya ke CD, user, exam, MySQL bin. Kita copy aja ini. Dan langsung bisa ya. Bentar. Ini tak taruh sini aja. Atas aja. Oke, lanjut ya. Nah, ini kita langsung aja sudah di copy ya. Kita langsung pastekan di sini, data langsung bisa. Oh, kita nggak bisa guys. Nah, yang salah mungkin di sini ya. CD kita harus pindah dulu CD, C user. Sorry, CD C. Jadi kita pindah dulu ya. Nah, ini baru kita ke CD exam. Jadi kita bertahap ya. Ternyata nggak bisa langsung exam gini ya tulisannya ya. MySQL. Nah, ini kesusahannya kayak gini. Agak ketemu. Kita buka exam di C ya, di user. Oh, kita nyimpennya examnya di luar ternyata. Oke, jadi kita langsung ke exam aja. Jadi CD gini C exam. Jadi kita buatnya di sini. Lantas ketemu SQL terus bin. Oke.
ini artinya sudah ya, kita sudah masuk ke CD exam. Jadi ini kita hapus aja karena C-nya kita itu langsung ke exam, jadi nggak ke user dulu. Untuk selanjutnya yaitu masuk ke SQL nya, karena examnya sudah dihidupkan gitu. Terus kita masuk ke MySQL nya dengan cara ini ya, MySQL strip root. Kita copy, kita pastekan di sini. Nah, ini sudah masuk ke database-nya. Cara show database kayak gini ternyata. Show database. Nah, nih nanti kayak gini. Nah, pertama kita nanti buat ini ya, database. Dan cara create database rumah sakit. Nah, ini harus ada titik 2-nya ya. Oke, kita langsung buat aja. Copy, pastekan di sini. Nah, ini sudah kita buat ya, database rumah sakit. Kita show database. Nah, nanti muncul, nah di sini ya muncul rumah sakit. Oke, terus selanjutnya kita membuat tabel. Nah, kita buat tabelnya. Bisa buat langsung di sini atau bisa buat di CMD. Kita buat di CMD aja ya. Kita buat di sini. Oke, banyakkan. Oke, kita buat di PHP My Admin ya. Nah, kita buat di sini ya. Nah, ini sudah muncul database-nya. Nah, kita buat tabelnya. Kita buat tabelnya itu lewat SQL. Kita bisa buat dari sini, tapi kita nanti buat tabelnya lewat SQL. Nah, ini basis datanya sudah kita pilih ya. Kita langsung ke SQL-nya aja. Kita masukkan create database, nama pasien. Nah, ini ada yang pertama tadi ya, ada 4 field, jadi nanti ada 4 ya, ada 4 di sini. Oke, di sini kayaknya kebanyakan 1. Oke, increment, alamat, ID patient. Oke, kita langsung create mana. Nah, kita pakainya kita pakainya bahasa Indonesia ya. Jadi hasilnya kayak gini ya. PHP My Admin yang pertama buat tabel pasien, yang kedua kita akan membuat tabel administrator. Kita buat ya. Kita copy, terus kita klik rumah sakit lagi. Mana ya? Di sini ya, SQL. Kita pastekan di sini. Nah, di sini salah. Ini nggak boleh. Oke, di sini varchar, nama admin varchar. Oke, ini sudah, tinggal kita buat kirim. Nah, tabel administrator sudah. Selanjutnya yaitu membuat tabel dokter. Ini ya caranya. Paling gampang buatnya itu pakai create kayak gini. Jadi langsung pakai SQL, paling mudah. Kita pastekan di sini. Ini kurang titik 2, titik sama dengan, kurang titik sama dengan. Ntar kita rapikan dulu. Varchar, increment, nama dokter, varchar. Oke, kita langsung kirim. Ini untuk tabel dokter ya, tabel dokter.
kirim. Tabel dokter sudah. Selanjutnya tabel dokter admin. Seperti biasa kita copy karena kita sudah buat di awal. Pastekan gini ya. Nah, seperti biasa kita tutup dengan titik koma. Seperti biasa ya. Titik koma. Nah, ini seperti biasa, ID data, ID dokter, ID admin kita kirim, terus tambah lagi kurang 2 berarti ya. Ini untuk pasien dokter kita copy, kita pastekan, yang nggak penting dihapus, yang terlalu deket dihapus. Nah ini, terus kita kirim. Hasilnya sama aja sih, cuma mau ngerapin aja tadi. Ini selanjutnya yang terakhir, tabel terakhir. Ini sampai sini kita copy seperti biasa, pakainya SQL biar mempermudah. Ya. Ini ada kesalahan ini, terus ada ini. Ini oke. Nah ini kayak gini. Nah, enaknya pakai perintah SQL langsung. Jadi kalau ada kesalahan itu X, ada tanda X. Jadi bisa tahu, oh ini ada kesalahan. Jadi bisa tahu. Kelemahannya kalau pakai CMD ini. Nah, kelemahannya pakai CMD ini, kalau kalian ketikkan kayak gini, nah kalau ada error itu nggak ada yang tahu, nggak bisa ngecek ini error. Taunya kalau sudah klik kirim, oh ini ada yang belum. Nah jadi saya pakainya yang ini. Oke. Sudah saya inputkan. Ini tabel-tabelnya ada 6 ya, ada 6 ya. Administrator, daftar, dokter admin, pasien dokter. Oke. Untuk selanjutnya membuat relasi. Nah, cara membuat relasi kita harus pakai yang namanya foreign key dulu. Nah, foreign key itu di tabel dokter admin itu di ID dokter, ID admin, terus tabel daftar foreign-nya itu ID pasien sama ID admin. Nah kita buat dulu di daftar dokter ya, dokter admin dulu. Mana ini? Kita perbesar ya. Gini, struktur, kita cari di struktur. Nah ini kita buat foreign, bukan yang ini, salah, yang ini lainnya. Nah indeksnya klik OK. Nah terus ini juga klik indeks, klik OK. Caranya gitu untuk foreign key nya. Terus tabel daftar, kita ke daftar, tabel daftar. Nah tabel daftar ke struktur ini ya. Ini kita salah. Ini ya, lainnya indeks OK, lainnya indeks OK. Nah untuk selanjutnya itu pasien dokter ke struktur. Terus ini yang bagian ID dokter sama ID pasien ya, yang diubah ya, foreign key nya. Terus indeks, foreign key nya sudah terbuat ya. Untuk selanjutnya yaitu klik database rumah sakitnya, terus klik lainnya, terus klik designer. Nah nanti muncul nih. Nah selanjutnya kita akan membuat yang namanya relasi.
relasi biar jadi satu. Gimana nih? Udah ya, 6 yang satu mana? Oh, ini sudah 6 deh, sorry. Nah, yang pertama yang harus dilakukan untuk membuat apa namanya, relasi ini ya. Ini ya, selanjutnya pilih tabel yang akan direalisasikan. Pilih tabel dengan verb primary key. Primary key itu yang ada kuncinya ini ya. Nah, primary key terlebih dahulu sebagai reference key, kemudian field key, origin key. Misalnya pada tabel pasien nih ya, dengan tabel pasien dokter, kita geser dulu. Pasien ini di atas saja. Sama pasien dokter ini ke atas saja. Nanti dokter admin ini harus ada nanti. Ini daftar tak taruh atasnya sini. Oke. Create relation ya. Nanti kita akan buat relasinya. Oke. Yang pertama ini dari pasien, pilih ini ke origin key. Origin key-nya ke sini, ID pasien. Case date ini kita buat case date. Terus klik OK. Nah, kayak gini nanti hasilnya. Kayak gini ya. Nah, ini sama untuk semuanya sama ya. Jadi ini nanti ID dokter, mana dokter ini. Nah, ini dokter, pilih create relation ya. Pilih ID dokter. Cancel dulu. Create relation, pilih pilih origin key-nya. Nah, ini yang dokter zaman ini ya. Seperti biasa cascade ya, kita cari yang cascade. Nah, kayak gini. Wah, berpencar semua. Nah, berarti ini yang pasien dokter sudah apa namanya, origin key semua ya, relationship-nya sudah ada ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu nanti ini kita ke ini ada lagi ID dokter ya. Kita buat ID dokter dulu, kita masukin ke sini ID dokter, cascade, ini pilih cascade, klik OK. Bingung kan? Ini nggak teraturan guys. Nah, ini ID pasien sama ya. Kita relationship-kan ID pasien ke sini. Seperti biasa, cascade. Klik OK. Nggak beraturan sama sekali guys. Kenapa harus setiap kali ini harus berubah gini ya? Untuk selanjutnya yaitu ID data. Oke, selanjutnya yang ID admin. Nah, ini admin nanti yang mengurusi ini ya, daftar, sama yang ini membuat dokter admin ini ya, daftar dokter adminnya nanti. Nah, kita relationnya sini, origin key-nya ke sini dulu, ke ID admin, cascade, klik OK.
berubah lagi, padahal udah bagus tadi. Ini pasien kesini aja, ini administrator kesini bener, administrator kesini bener, ke bawahnya ini aja, bentar, ini agak ke atasin. Ini tinggal satu doang nih. Ini pasien dokter, daftarnya taruh bawah sini. Nah, kurang satu yang mana nih? Ini ID admin ya. Kita relation lagi, pilih, terus pilih origin key-nya. Oke. Cascade, diambil cascade. Oke. Berubah lagi. Oke, kita ubah lagi. Pasien di bawah, dokter di atas. Daftarnya di sini, dokter admin, pasien, administratornya kita taruh sini. Nah, gini ya. Nah, ini bentuk relasi dari entity kasus tadi ya. Seperti kayak gini guys. Nah, ini relasinya dari pasien melakukan pendaftaran. Pasien mana pasien? Ini ya pasien melakukan pendaftaran. Nah, nanti datanya masuk ke sini. Nah, terus selanjutnya pasien nanti akan diperiksa. Nah, diperiksa oleh pasien dokter. Nah, di sini ada tugas admin nanti, tugas admin. Di sini ada tugasnya masing-masing ya. Administrator itu melayani pendaftaran. Jadi nanti admin ini melayani pendaftaran. Nah, jadi nanti misalkan ada pasien datang, nanti pasiennya daftar dulu, terus admin input pasiennya, pasien dari pendaftaran untuk selanjutnya. Bentar. Untuk selanjutnya yaitu ini di sini administrator sudah ya. Administrator nanti ngasih ke dokter nih, dokternya ya, ngasih ID dokternya buat siapa? Buat di daftar pasien tadi. Nah, gitu. Nah, nanti pasien nanti ditujukan dokternya siapa. Nah, nanti muncul di sini waktu periksa resep. Oke, mungkin itu dulu. Kesimpulannya kayak gini. Pembuatan basis data bisa dilakukan lewat CMD ini, pakai CMD, atau bisa langsung buat lewat sini. Nah, kalau buat baru ini klik aja baru. Kalau mau buat database baru atau basis data baru, klik ini. Nah, tata cara untuk buat di CMD sudah saya tuliskan di sini ya, dengan cara masuk ke SQL-nya dulu. Nah, cari foldernya dulu di C, terus masuk ke SQL-nya, terus buat database. Nah, karena buat tabel kalau ada kesalahan sedikit akan error atau nanti ada data yang nggak masuk. Jadi saya putuskan buat di sini langsung ke localhost php myadmin ya. Pembuatannya biasanya klik table pasien,
Nah, ini primary key untuk mengunci ID-nya biar ID tersebut tidak boleh kosong, alias ID tersebut harus terisi, nggak boleh kosong. Jadi harus ada namanya primary key. Semua tabel harus ada primary key-nya. Lah, primary key harus ada foreign key-nya. Foreign key-nya untuk menentukan relasi-relasi dari entitas atau relasi dari tabel ini, dari apa nih, Velvet ini ya. Ya, untuk penentuan pembuatan tadi ya, pembuatan foreign key-nya gampang tadi. Tinggal kamu klik misalkan tabel administrator, ke struktur, terus ke lainnya, ke indeks, terus add, nah itu ya, ke indeks yang harus sama ya, misalkan ini ya. Nah, kalau sudah ada foreign key-nya nanti bentuknya kayak gini. Mungkin itu dulu laporan praktikum pembuatan database rumah sakit studi kasus tadi ya, studi kasus ini. Nah, kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.